Oke teman-teman, balik lagi. Hari ini kita bakal bedah satu soal aljabar yang kelihatannya ribet tapi seru banget. K kuadrat dikurangi K kubik sama dengan 12. Ini contoh yang pas banget buat nunjukin gimana satu trik cerdas bisa mengubah soal yang bikin pusing jadi teka-teki yang asyik buat dipecahin. Nah, ini dia rencana main kita. Kita mulai dari tantangannya, terus kita cari langkah kuncinya lewat sebuah trik yang elegan, kita pakai alat-alat aljabar yang pas, kita sederhanain, dan akhirnya kita bakal temuin semua solusinya. Sambil kita hubungin semua ini ke sebuah teorema dasar dalam aljabar. Oke, pertama-tama coba lihat deh persamaannya. Ada pangkat 2, ada pangkat 3. Ini jelas bukan soal kuadrat biasa yang tinggal kita masukin ke rumus ABC kan? Nah, di sini kita butuh pendekatan yang sedikit lebih kreatif. Pertanyaannya, startnya dari mana nih? Biasanya kalau lihat yang beginian, insting pertama kita, ayo kita sederhanain. Tapi, gimana caranya? Disinilah petualangan kita dimulai. Langkah pertama yang paling umum ya, kita rapihin dulu persamaannya, kita pindahin semuanya ke satu sisi biar sama dengan 0. Jadi kita punya K kubik dikurangi K kuadrat ditambah 12 sama dengan 0. Nah, ini titik awal kita. Dan disinilah bagian serunya. Biasanya kan kita fokus sama variabel K-nya. Tapi kali ini kuncinya justru ada di angka yang kelihatannya paling biasa aja, angka 12. Iya, beneran. Angka 12 ini, dia nyimpen rahasia buat mecahin semuanya. Jadi, daripada kita lihat dia sebagai 12, kita coba pecah dia. Tapi mecahnya nggak sembarangan loh. Kita bisa aja mikir, oke, 12 itu 6 tambah 6. Atau mungkin 10 tambah 2. Bisa-bisa aja. Tapi, ada satu cara, satu kombinasi yang paling pas, paling elegan buat soal ini. Yaitu 8 ditambah 4. Oke. Pasti kalian nanya, kenapa harus 8 sama 4? Dari sekian banyak kemungkinan, kok bisa-bisanya pilihan jatuh kedua angka ini? Nah, jawabannya ini. Keren banget. Dan, inilah dia momen ahanya. Coba perhatikan. Angka 8 itu kan 2 pangkat 3. Dan 4 itu 2 pangkat 2. Lihat polanya. Pangkat 3 dan pangkat 2. Ini persis sama dengan struktur pangkat di persamaan kita. Ini bukan kebetulan, ini memang dirancang begitu. Nah, setelah kita nemu koneksi keren ini, sekarang kita bisa susun ulang persamaannya. Dan kita bakal pakai dua senjata aljabar yang ampuh banget buat ngebongkar ini lebih jauh lagi. Jadi, persamaan awal kita kan K kuadrat dikurangi K kubik sama dengan 12. Kita pindah semua ke satu sisi jadi K kuadrat dikurangi K kubik dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, minus 12 ini kita pecah jadi minus 4 dikurangi 8. Sekarang kita kelompokkan yang mirip. Suku kuadrat dengan 4 jadi K kuadrat dikurangi 4. Dan suku kubik dengan 8 jadi minus K kubik tambah 8. Perhatikan tanda-tandanya ya, ini penting banget. Senjata pertama kita, rumus selisih 2 kuadrat. Ini rumus yang udah sering kita lihat kan? A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A min B dikali A plus B. Nah, ini bakal kita pakai buat bagian K kuadrat min 4 tadi. Terus, senjata kedua kita, rumus jumlah 2 kubik. Yang ini mungkin sedikit lebih panjang, tapi sama ampuhnya. Ini bakal kita pakai buat memfaktorkan bagian K pangkat 3 ditambah 8. Nah, dengan dua rumus ini, kita udah siap buat membongkar persamaannya. Sekarang, siap-siap buat momen puncaknya. Waktu kita pakai dua rumus tadi, kita bakal lihat sesuatu yang, ajaib. Persamaan yang tadinya kelihatan acak-acakan, tiba-tiba jadi rapi. Dan inilah hasilnya. Bagian K kuadrat minus 4 jadi K minus 2 dikali K plus 2. Sementara bagian K kubik plus 8 jadi K plus 2 dikali K kuadrat minus 2K plus 4. Wah, sekarang persamaan kita jadi penuh sama faktor-faktor kan? Nah, ini dia keajaibannya. Coba, kalian lihat nggak? Ada sesuatu yang sama di kedua bagian itu? Yap, faktor K plus 2. Ini adalah kunci yang bakal membuka semuanya. Kita bisa tarik faktor ini keluar. Jadi, kita tarik keluar faktor K plus 2-nya. Di dalam kurung besar yang tersisa adalah K minus 2 dari bagian pertama, dikurangi semua yang ada di bagian kedua. Setelah kita hitung dan sederhanakan, kita dapat faktor kedua minus K kuadrat plus 3K minus 6. Nah, sekarang lihat deh, kita cuma punya perkalian dua hal yang hasilnya 0. Ini udah deket banget sama solusinya. Kalian ingat kan aturannya? Kalau ada dua benda dikalikan dan hasilnya 0, berarti salah satunya pasti 0. Atau bisa juga dua-duanya. Jadi, masalah besar kita tadi sekarang pecah jadi dua masalah kecil yang jauh lebih gampang. Ini dia, dua kasus kita. Yang pertama, persamaan linear super simple.
Yang kedua, persamaan kuadrat. Ayo kita selesaikan satu-satu. Kasus pertama, gampang banget. K ditambah 2 sama dengan 0. Berarti K sama dengan minus 2. Oke, satu solusi sudah kita kantongi. Ini akar real pertama kita. Tapi, masih ada kasus kedua kan? Oke, buat persamaan kuadratnya, kita pakai detektif matematika, diskriminan. Tujuannya buat nyari tahu sifat akar-akarnya. Kita tentuin dulu siapa A, B, dan C-nya. Terus kita masukin ke rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Ikutin aja langkahnya, perhitungannya jelas kok. Hasilnya minus 15. Cuma angka biasa? Oh, tentu tidak. Angka ini ngasih tahu kita cerita lengkap tentang akar-akar yang tersisa. Nah, karena diskriminannya negatif, artinya kurang dari 0, ini berarti persamaan kuadrat ini nggak punya solusi di dunia bilangan real. Solusinya ada, tapi di dunia bilangan kompleks. Jadi kita nggak akan nemu akar real lain lagi. Tapi tunggu dulu. Satu akar real, dua akar kompleks, ini kedengarannya nggak acak loh. Justru ini cocok banget sama salah satu prinsip paling dasar di matematika. Coba kita lihat gambaran besarnya. Ini semua nyambung ke yang namanya teorema dasar aljabar. Teorema ini bilang kalau pangkat tertinggi dari sebuah polinom itu sama dengan jumlah total akarnya, mau itu real atau kompleks. Persamaan kita tadi, pangkat tertingginya berapa? 3 kan? Berarti kita emang harusnya nemu 3 akar. Jadi, mari kita rekap. Kita nemu satu akar real, yaitu K sama dengan min 2. Dan kita tahu ada 2 akar kompleks yang tersembunyi. 1 ditambah 2, totalnya 3 akar. Persis, pas banget sama yang dibilang sama teoremanya. Semuanya nyambung dengan sempurna. Gimana? Keren kan? Soal yang kelihatannya rumit, ternyata solusinya tersembunyi di langkah yang sederhana, kayak mecah angka 12. Ini nunjukin kalau di dalam matematika selalu ada keindahan dan trik-trik elegan yang nunggu buat ditemuin. Jadi, pertanyaan buat kita semua, trik elegan apa lagi ya yang masih tersembunyi di luar sana? Sampai ketemu di pembahasan menarik lainnya.